Hai, Ya sebelum kita mulai bisa Nabel perkenalkan dulu diri Nabel ke teman-teman bisa menonton. perkenalkan nama saya Pak Yan Production. Yang bisa kalian lihat belakang itu, belakang Givas Miracle Ekia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di podcast Ruang Biru bersama saya Jifas. Oke, kali ini teman-teman kita bakal membahas tentang film. Pernah gak sih teman-teman itu pikir bagaimana sih film itu, bagaimana prosesnya, proses syutingnya, kenapa bisa film itu jadi seperti itu, gimana di balik layarnya. Nah, langsung saja kita sambut bintang tamu kita yang ada di ruang ini. Hai Nabel. Hai, Ya sebelum kita mulai bisa Nabel perkenalkan dulu diri Nabel ke teman-teman menonton. bisa perkenalkan nama saya Pak Yan Production. Oh, maaf dari Pak Yan Production. Nama saya Nabel Fatur Rahmanone, bisa disingkat dengan Nabel One atau Faiz One. Terserah kalian mau manggil saya apa. Oke Nabel, Oke. tadi Nabel sebut Pak Yan nih. Kenapa bisa disebut Pak Yan Nabel? Pak Yan. Bentar, mikir dulu ini. Sesulit itu menjawab pertanyaan. Ya. Oh, Pak Yan itu berasal dari sebutan si paling tua di dalam kelas. Ya, Emang Nabel sendiri lahir tahun berapa nih? aku kecil kok, Mbak. Tapi muka boros. Oke, paling tua di kelas ya. Ya, lumayan lah, seperti bisa disebut seperti itulah, Mbak. Oh, Mbak Jipas iki. Mbak Jipasnya. Oke, Oke. Nabel, yang juga dengar tuh Nabel sangat berperan di kelas Nabel dalam pembuatan film. Oh, tidak. Kenapa tidak? Kenapa? Karena saya tidak terlalu hebat dalam hal itu. Tapi orang membutuhkan saya. Oke, langsung aja ya. Apa aja yang terjadi di balik layar itu? Terus cara kerja di balik layar itu gimana? Ya, kalau bahas tentang apa yang terjadi di balik layar ya banyak. Misalkan dari mulai kru yang berantakan atau dari persiapan yang tidak ada. Kita semua tahu mungkin dari semua jurusan, mungkin jurusan di SMK 7 ini yang berjurusan broadcasting mungkin akan tahu bagaimana susahnya mengatur kru atau memberikan edukasi pada mereka. Tapi kita tidak pernah tahu kan bagaimana kita menjalaninya bersama-sama, ataukah itu akan berantakan ataukah itu akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Karena sebuah film menurutku adalah ekspektasi yang harus disampaikan kepada ekspektasi dari otak yang harus disampaikan secara nyata. Itu menurutku, bukan menurut yang lain. Tapi aku berharap teman-temanku juga berharap seperti itu. Oke, bentar. Sebelum kita lanjut nih, Jus pengen tahu gimana ceritanya Nabel bisa sampai di film di SMK ini. Dulu itu aku lebih ke suka ngikut orangnya. Ikut? Tapi ngikutku itu kayak ya lebih mendominasi. Kayak ya apa yang orang kerjakan ya kalau itu menurutku siapa juga ya anak SMP yang baru lepas dari SMP nggak ada kan, bukannya sok-sok, cuman ya mungkin di sini aku bertemu dengan semuanya teman-temanku atau tim produksiku. Ya untuk tim produksiku terima kasih telah membantu selama ini. Gimana nih tim produksinya Nabel nih? Nggak ada. Oh nggak ada Ya. nggak ada. Oke. Selama menyelami dunia di balik layar ini, ada nggak kendala yang Nabel alami? Kalau di dalam produksi ya pasti banyak. Salah satu saja mulai dari perbedaan pendapat saja, sama kayak filmku, perbedaan. Kayak bisa film yang Nabel sebut itu film apa itu? Coba. Filmku Human Different yang bisa kalian lihat belakang itu, belakang Givas Miracle Ekia. Coba bisa Nabel ceritakan bagaimana Film ini Film. aku dulu dapat ceritanya dari film, kalau kalian tahu itu film Split, cuman itu film Amerika.
Film itu yang menjadi talentnya itu, yang menjadi bintang utamanya adalah laki-laki yang memiliki kepribadian ganda. Itu termasuk film Marvel loh, kalau kalian tahu. Tapi kalau kalian suka film pasti nonton sih. Cuman kalau enggak ya udah kalian cari aja SPLIT, Split. Oke. Ya. Selain Human Different nih, prestasi atau film apa aja yang pernah Nabel show up ke teman-teman yang lainnya? Apa Banyak. aja? Aku dulu pernah dari kelas 1 aku pakai Human Different. Di akhir-akhir kelas 1 aku juga syuting Siti Mangopo dari SMK 7. Itu dapat juara ya. Dalam rangka apa itu? Itu dalam juaranya? rangka perlombaan. Lomba Ya, apa? lomba dinas. Waktu itu Siti Mangopo aku ikut. Dari sana pula aku mengenal bahwa C100 itu ada kamera yang sangat mahal belinya. Aku saja terkejut di saat itu. Kenapa mahal sekali? Uang jajanku tidak sampai seperti itu. Ya, Jujur, pernah nggak Nabel kepikiran untuk beli C100 itu? sampai sekarang ada, cuman nggak akan mungkin menurutku gitu kan. Kamu pikir kan C100 itu mahal loh. Maaf ya, maaf. Jadi emosi. Oke. Pertanyaannya enggak aja. Oke, yang Jiva dengar nih dari Nabel, dari teman-teman Nabel, tim Nabel. Nabel tuh jago di editor sama sutradara. Ada nggak tutor dari Nabel untuk jadi editor dan sutradara itu? Editor. Kalian kalau ada di dalam sejarah, menurutku EVOS adalah sejarah. M1 is war. Di dalam sejarah, aku sebenarnya hanya menemani waktu itu. Pertama kali Human Different diluncurkan itu hanya menemani dan mengambil ilmu pasti, dan pokoknya kalau dipikir buat edit pasti enggak. Cuman di saat itu aku tahu semuanya, bagaimana perbandingan tos dengan bagaimana dengan cara ngedit yang sempurna, atau bagaimana cara membedakan ini yang buruk dan ini yang baik. Ya, di waktu itu ya lumayan lah, Human Differentku menjadi film terbaik di waktu itu di ajang kreatif SMK 7. Terima kasih sudah berlalu juga. Oke, selain dapat penghargaan film terbaik, apa aja penghargaan yang Nabel dapati? Penghargaanku nggak banyak karena ya tahulah, kalau kalian suka praktek kalian pasti meninggalkan teori, ya kan. Kita nggak bicara munafik ya. Kalau kalian suka praktek ya pasti kalian akan meninggalkan teori. Ya, namaku juga tersebut di antara kalangan guru-guru teori. Tapi kalau di praktek pun entahlah, mungkin aku lebih baik atau tidaknya itu urusan guru-guruku, bukan urusanku. Mudah-mudahan saja aku didapatkan nilai yang bagus, atau bagaimananya aku lulus dengan nilai yang paling hebat di film ini. Amin. Mudah-mudahan saja. Aku sih mintanya doa dari teman-teman sih. Amin. Oke. Seperti karena Nabel disebut sedikit jelek di guru-guru teori. Nah, itu kendala dalam pembuatan film itu gimana? Nabel solusinya gimana itu dalam? Solusiku sih gini. Oh, kalau kalian pernah syuting mungkin kalian akan tahu dengan briefing akhir, setiap briefing buka-bukaan namanya. Itu siapa yang misalnya, kalau bahasa kasarnya sih dongkol sih. Siapa yang dongkol, dia akan buka apa yang umat dalam hatinya mungkin kan. Ya misalnya misalkan aja ya nih ya, aku nggak suka sama Jivas, berarti aku bilangnya gini, oh aku emang nggak suka banget sama kamu, jadi kamu lebih baik nggak usah ada. Nah gitu aja aku bilangnya. Nah, dan dia akan mengintrospeksi dirinya, apa dia salahnya dan aku bilang salahnya di mana. Dia misalnya lalai dalam DOP atau sutradara atau astrada atau art director atau yang lainnya. Banyak kok, sound ada, ini ada, semuanya ada di dalam film itu. Dan PSPT pun juga seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk anak TV yang sudah mengundang saya. Terima kasih. Oke, itu dalam syuting ya. Ya. Nah, kan Nabel terkenal sebagai
film terbaik, editor terbaik, sutradara terbaik juga. Nah, ada nih di tim Nabel itu teman yang kurang dalam hal film. Banyak. Gimana itu Nabel? Mengatasinya ya. Mengatasinya. Ya, kalau kita nggak cuek sama orang, kapan kita akan jalan? Kalau menurutku sih gitu. Itu kan pendirianku, bukan pendirian dari yang lain. Mungkin semua orang butuh kerjasama, tapi kalau di saat dia sudah dilalaikan, ya harus mau bagaimana, ya harus kalau misalnya harus sendiri, ya sendiri aja dulu, jalanin aja dulu. Ya kalau menurutku solusi terbaiknya ya kalau dia nggak mau ya keluarin aja, nggak usah dibuat Nggak usah dipaksain ya, gitu. nggak usah dipaksa-paksa lah. Ya namanya juga kita kerjasama, lalu dipaksa-paksa, kita yang gila dong. Oke Nabel, ada nggak saran ke teman-teman atau adik-adik kelas kita yang Saran lagi gue belajar sih gitu loh? sebagai Pak Yan ya, sebagai Pak Yan, bukan Nabel atau bukan siapa lah. Kalian bisa panggil aku Pak Yan, Pak Isone, Nabelone, terserah kalian. Saranku ya, apa yang membuat kalian lebih baik, lakukanlah. Dan kerja sama tim kalian harus lebih baik lagi menurutku. Dan ya dibanding teman-temanku ya, kalian udah kompak sih daripada aku. Tapi ya semoga kalian bisa lebih kompak daripada yang lain. Semoga kalian bisa menjadi contoh juga untuk adik kelas kalian maupun jurusan lain. Ya seperti itu aja sih saran dari saya. Oke, untuk film nih kan gak harus kayak dalam mendapatkan ide untuk film itu apakah Nabel sendiri yang memikirkan atau perlu teman dari jurusan lain atau hanya di film aja yang memikirkan ide untuk film itu? Kalau yang namanya ide ya pasti kita harus, ya pokoknya pasti nanya lah, nggak mungkin sendiri kan. Mungkin ada, cuman sama kayak gini, kalau kita buat buku nggak mungkin kan buku itu dirilis oleh kita sendiri, pasti ada penyalurnya juga kan. Sama kayak gitu, kalau kita buat naskahnya sendiri pasti kalian harus bacakan sama orang lain dulu. Jadi orang lain akan revisi naskah itu atau bagaimana, mungkin ada salah di dalamnya ya seperti itu. Kalau menurutku ide cerita memang harus ada, tapi revisi seperti penambahan cerita atau penambahan isi pemikiran otak orang lain, karena kita kerja sama bukan kerja sendiri. Menurutku seperti itu. Jadi bagaimanapun ide ceritamu, temanmu berhak juga masuk di dalam itu. Oke, untuk ide, untuk alat nih, itu dari alat pribadi atau alat dari sekolah atau gimana itu? Sampai saat ini sih film kelas 3 masih pakai alat dari sekolah ya, terutama dari kabeng jurusan film atau ketua jurusan film atau guru-guru dari film, dan itu semua harus mendapatkan persetujuan dari guru-guru broadcasting. Itu ya. Harapan Nabel untuk film kedepannya? Harapanku adalah seperti ini, semoga alat diberikan lebih banyak, Sony FX3 datang ke sekolah ini. Mudah-mudahan, aku berdoa selalu seperti itu, mudah-mudahan kajunku mendengar, orang dinas mendengar video ini. Mudah-mudahan FX3 datang, semuanya datang, alat-alat kami terbantu. Kami juga ingin berkembang, tidak seperti ini saja. Oke, terima kasih Nabel telah datang di podcast Ruang Biru ini. Gak ada. Ya teman-teman semua, itu aja dari Jifas dan Nabel. Semoga untuk karya-karya siswa ini tolong sekolah mendukung lagi. Nah, untuk itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa tetap saksikan podcast Ruang Biru di channel Kreatif Negeri 7 Padang, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.